Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pengertian, contoh, dan perbedaan hadis, sunnah, khabar, atsar, dan hadis qudsi. Perkenalkan, nama saya Anggi Melani Safitri dengan NIM 2020 110052. Baik, yang pertama yaitu hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru, jadid, yang dekat, qorib, dan warta atau berita, khobar. Sedangkan hadis secara terminologi adalah segala ucapan menurut Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan, keadaan, atau perilaku beliau. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maktu yang disandarkan kepada tabi'in. Contohnya yaitu dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Yang kedua yaitu sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan diversi dari kata sunnah, yusunnu sunatan. Kata itu berarti cara, yang jalan yang ditempuh, tradisi, keadaan, kebiasaan, atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela? Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Contoh yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu khabar. Khabar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khabar menurut istilah ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari selain Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian yang demikian, maka khabar lebih umum daripada hadis, karena dalam khabar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Eftinan dengan NIM 20201100058 akan menjelaskan materi tentang hadis qudsi. Hadis qudsi terdiri dari dua kata, yaitu hadis dan qudsi. Hadis merupakan segala yang ada pada diri Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau karakter. Sedangkan qudsi diambil dari kata kudus, yang artinya suci. Al-Jurjani mengatakan hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah SAW, sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Untuk itu, Al-Quran lebih utama dibanding hadis qudsi, karena Allah juga menurunkan redaksinya. At-Ta'rif halaman 133. Setelahnya yaitu contoh hadis qudsi. Contoh hadis qudsi yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanna 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku di sisi persangkaan hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di dalam kumpulan orang, maka aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Selanjutnya, materi tentang atsar. Menurut bahasa, asar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Adapun pengertian asar menurut istilah adalah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun dari selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya, seperti perkataan seorang tabi'in, yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Terima kasih. Saya Vina Lafifatur Rahmaniyah dengan NIM 20201100049 akan menjelaskan tentang perbedaan hadis, sunnah, asar, khobar, dan hadis qudsi. A. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. B. Hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ulama yang mengatakan khobar lebih umum daripada hadis, karena perkataan khobar merupakan segala yang diriwayatkan baik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun dari yang selainnya. Sedangkan hadis khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Ada juga pendapat yang mengatakan khobar dan hadis diitlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja. Sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai asar. C. Hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Al-Zarkashi memakai kata asar untuk hadis mauquf, namun memperbolehkan memakainya untuk perkataan Rasul Shallallahu alaihi wasallam atau disebut dengan hadis marfu. Dengan demikian, hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Sedangkan asar sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Qudsi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa Allah berfirman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyandarkan perkataan itu kepada Allah.
dan beliau meriwayatkannya dari Allah. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah: 1. Bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lafaznya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang ketiga, syarat validitas Al-Quran adalah al-tawatur, bersifat mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati saudara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.